Menantu Dewa Perang. Bab 367. Siapa yang kelima? Akhirnya tiba juga momen ini. Sejujurnya Jason tidak merasa terkejut dengan apa yang terjadi sekarang. Tim investigasi sudah datang, entah apakah tujuan mereka sebenarnya untuk menyelidiki peperangan antara kota ZH dengan keluarga Atmajaya atau tidak, pada akhirnya pasti tetap Jason yang diincar. Perbedaannya hanya apakah mereka mencari Jason di kota ZH, atau kota XD. Jason membawa Nina dan yang lainnya mendatangi pintu gerbang, tapi wanita itu berkata, tim investigasi mengizinkan kamu hanya membawa satu orang saja, yang lain tidak boleh masuk. Di antara Kalim, Taslim dan Nina, hanya boleh satu orang yang masuk. Tapi Jason harus memilih siapa. Kalim dan Taslim adalah penduduk kota ZH. Dengan membawa mereka juga tidak akan membuat perubahan. Tapi Nina berbeda, keluarga Umewa dari kota KZ pasti akan jauh lebih berbobot. Ikut aku, kata Jason sembari menunjuk Nina. Ketika melewati pintu gerbang, Joko terus saja memandangi Jason dengan penuh kebencian. Di dalam terdapat sebuah arena berlatih bela diri yang sangat luas. Di sekelilingnya juga terpajang banyak sekali peralatan berlatih. Di belakang arena tersebut ada rumah-rumah yang sangat padat dan kompleks. Wanita itu membawa Jason dan Nina ke sebuah halaman yang letaknya sangat terpencil, untuk sementara waktu kalian bisa beristirahat di sini. Sebentar lagi akan ada yang menyajikan teh untuk kalian. Pak Brody juga sudah menyediakan makan malam, dan beliau mengundang kalian untuk ikut serta. Akan lebih baik apabila kalian tidak pergi kemana-mana. Penjagaan di sini sangat ketat, ada penjaga yang berpatroli. Kalau kalian berkeliling sembarangan, kalian bisa terbunuh. Seusai menjelaskan peraturan yang ada di sini, wanita itu pun pergi. Jason melihat sekelilingnya dan mendapati tempat ini sangat kecil dan sudah usang. Di halaman itu tertanam beberapa pohon yang sudah gugur dan daun kuning keemasannya memenuhi tanah. Di halaman itu juga terdapat sebuah pondok. Selama perjalanan kemari kita melihat banyak sekali pondok dan halaman yang mewah, tapi kita malah ditempatkan di tempat seburuk ini. Mereka ini memandang rendah sekali kita, kata Nina. Dari ketiga kota yang ada, kota ZH adalah yang paling lemah. Apalagi aku tidak mendapat pengakuan dari mereka, jadi wajar saja jika mereka tidak begitu menganggap aku. Lebih baik kita beristirahat sejenak dulu. Jason lantas membuka pintu pondok itu, di dalamnya ada ruang tamu kecil, di sebelah kiri ada dapur dan kanan ada kamar tidur. Perabot rumahnya juga sangat sederhana, tapi lantainya terlihat kotor, yang mana menandakan bahwa pondok ini sudah lama tidak digunakan. Bahkan kursi yang ada di ruang tamu juga sudah dipenuhi debu dan sedikit bercak darah, melihatnya saja bisa bikin orang mual. Jason mengambil selembar tisu dan mengelapnya, kemudian mendudukinya. Jason, kamu ini sabar banget, ya. Padahal jelas-jelas Brody meremehkan kamu. Mereka semua mengira aku ini cuma semut. Terserah mereka mau bagaimana merendahkan aku cukup menahannya saja. Tak lama wanita yang mengantar mereka datang membawakan teh, kue, kudapan, dan juga buah-buahan. Tapi, kuenya sudah hancur, buahnya busuk, kudapannya juga sangat tidak enak. Ini adalah hidangan yang disediakan oleh Pak Brody, silakan dinikmati. Ujar wanita itu. Kalian ini bagaimana sih menjamu tamu? Ini semua bahkan tidak bisa dimakan oleh anjing, dan kamu menyuruh kami untuk makan. Protes Nina. Belakangan ini Pak Brody menyumbangkan semua kekayaannya pada rakyat miskin. Jadi beliau juga harus berhemat dan menyediakan makanan yang seadanya saja di sini. Aku harap Pak Jason tidak keberatan. Wanita itu tetap di sana tidak beranjak pergi. Sepertinya dia ingin melihat sendiri Jason memakan makanan yang dia bawakan. Kalau Jason tidak makan, mungkin. Kalau begitu taruh saja di sana, kami tidak mau makan, ujar Nina. Pak Jason, semua makanan ini Pak Brody yang membuatnya sendiri. Mohon terimalah niat baik dari Pak Brody ini. Jason mengambil apel yang sudah busuk itu dan memasukkannya ke dalam perut. Jason, kamu ngapain? Tanya Nina sembari mencengkeram tangan Jason. Karena Brody sudah bersusah payah membuat ini semua untuk kita, aku mana tega menolaknya. Jason melepaskan tangannya dari genggaman Nina dan langsung memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Apelnya busuk dan bau, tapi Jason menyantapnya sangat lahap sampai apel itu habis tak tersisa. Pak Brody sudah menyiapkan makan malam.
2 jam lagi aku akan membawa kalian ke ruang makan, aku permisi dulu. Begitu wanita itu pergi, Jason langsung memuntahkan semua isi perutnya. Untuk apa sih kamu sampai berbuat seperti itu? Kamu ini kan penguasa kota ZH, mana boleh mereka memandang rendah kamu seperti ini. Tidak apa-apa, aku masih bisa tahan. Cuma apel busuk saja. Nina tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya melihat Jason dengan penuh simpati. Sementara itu di ruang kerja di dalam istana Brody, Bonniardi dan Westin sedang duduk di sofa dan menikmati teh mereka. Yang duduk di seberang mereka berdua adalah pria gemuk berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan kasaya berwarna abu-abu dan di lehernya juga ada tasbih besar warna merah. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Brody. Meskipun Brody tinggal di tempat yang terpencil seperti ini, tapi dia memiliki jalinan relasi yang sangat luas. Bisa menjamu tim investigasi saja sudah menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh yang sangat kuat di 3 kota besar. Orang besar seperti Bonniardi dan Westin mau duduk bersamanya benar-benar sangat membuat dia menjadi dipandang. Brody menuangkan teh kepada kedua orang itu dan berkata, Pak Bonnie adalah kawan lamaku, sedangkan Pak Westin adalah guruku. Aku benar-benar merasa terhormat kalian bisa datang ke tempatku. Tidak perlu merendah begitu. Kali ini aku datang untuk bertemu dengan tim investigasi. Aku harap kamu bisa memenuhi permintaanku, kata Bonniardi. Bonniardi sudah kenal lama dengan Litra dari tim investigasi, bisa dibilang hubungan mereka juga cukup baik. Tapi Bonniardi tidak langsung menemui dia dan malah bertemu dengan Brody terlebih dahulu. Ini menunjukkan kalau posisi Brody memang cukup dipandang. Aku mengerti apa permintaan Pak Bonnie. Tapi peraturan mereka kali ini agak rumit, dan yang datang juga bukan orang biasa. Jadi sepertinya permintaan ini agak sulit aku penuhi. Tim investigasi yang datang, kan ada 5 orang. Ada Roger, Ferawati dan juga Litra, lalu siapa 2 orang lagi? Tanya Bonniardi. Walaupun Bonniardi biasanya suka semena-mena di kota KZ, tapi dia bersikap sangat hormat di depan Brody. Sisa 2 orangnya lagi ini sangat istimewa. Yang pertama adalah orang dari Gerbang Mistik, dan yang satu lagi adalah orang dari pemerintah provinsi, jawab Brody. Apa, orang dari Gerbang Mistik juga datang? Seru Bonniardi terkejut. Anggota dari tim investigasi ini mencakup orang-orang dari 2 aliran besar di provinsi SJ. Benar, dan yang mereka utus ini adalah salah satu dari 7 kursi kehormatan Gerbang Mistik, Yasmin. Dia sudah masuk ke alam transenden. Alam transenden adalah satu tingkat di atas Grandmaster. Orang seperti itu adalah yang terkuat di provinsi SJ. Westin yang dari tadi terlihat tenang seketika terkejut mendengarnya, lalu siapa yang kelima? Yang terakhir adalah ketua dari tim investigasi. Graham, inspektur senior dari pemerintah provinsi divisi bela diri. Dia membawa cap legal pemerintah provinsi dan diberi kekuasaan untuk bertindak. Bonniardi dan Westin sontak tercengang dan saling memandang satu sama lain. Bersambung. Bab 368. Menikah. Pemerintah provinsi adalah instansi tertinggi yang mengawasi segala urusan di provinsi SJ, yang juga adalah bentuk organisasi terkuat. Mereka juga memegang kuasa penuh atas 3 aliran besar yang ada. Pemerintah provinsi memiliki 3 struktur besar, yaitu divisi militer, divisi administrasi dan divisi bela diri. Sesuai namanya, divisi militer adalah bagian yang mengurus segala kepentingan militer di provinsi SJ. Baik itu Marine ataupun pasukan pelindung ZH, mereka semua berada di bawah kendali divisi militer ini. Mereka adalah pasukan militer yang sah, bukan hanya sekadar pasukan pelindung biasa. Sedangkan divisi administrasi adalah instansi yang mengurus segala urusan sosial seperti hukum, pajak, finansial, ketertiban, kesehatan dan lain-lain. Yang tersisa adalah divisi bela diri, merekalah yang mengatur segala tentang bela diri. Penguasa dari setiap kota termasuk dalam bidang mereka. Kedudukan divisi bela diri lebih kuat dibandingkan kedua divisi lainnya. Setiap inspektur divisi bela diri memiliki kekuatan yang tidak bisa diprediksi, dan mereka bertugas untuk membantu inspektur lainnya dalam bertugas. Inspektur senior memiliki wewenang untuk memiliki cap resmi dari divisi militer yang bisa mewakili seluruh instansi. Memang Bonniardi dan Westin sudah menduga kalau tim investigasi ini sangat besar.
Mereka mengira yang datang hanyalah inspektur biasa, tapi mereka tidak menduga yang datang ternyata adalah inspektur senior. Sikap Boniardi dan Westin langsung berubah jadi serius. Awalnya mereka masih berharap bisa menjalin hubungan dengan tim investigasi, tapi sekarang mereka mau tak mau merendahkan diri dan merelakan harapan mereka. Ngomong-ngomong, kenapa tim investigasi kali ini begitu besar? Tanya Boniardi. Seharusnya apa yang terjadi di kota LZ, KZ dan ZH masih tidak perlu sampai tim investigasi yang turun tangan, tapi nyatanya penyelidikan kali ini fokusnya ditujukan kepada kota ZH. Kota ZH. Apa karena pusara Gunung Partam? Mustahil, tempat itu tidak ada yang istimewa sampai tim investigasi harus beraksi, bantah Westin. Detailnya aku juga kurang tahu, aku pernah bertemu dengan mereka, tapi mereka tidak bilang apa-apa. Kali ini mungkin mereka akan langsung memasuki kota ZH. Nah, kebetulan permintaan Pak Boni tidak bertentangan dengan kepentingan tim investigasi. Permintaan Boniardi adalah menggantikan posisi Winda sebagai penguasa kota KZ. Pak Westin, Bapak datang ke sini untuk tujuan apa? Tanya Brody. Batalkan gencatan senjata antara ketiga kota. Ekspresi wajah Boniardi langsung berubah seketika dia mendengar itu. Perjanjian gencatan senjata antara ketiga kota tersebut sudah ditetapkan sejak puluhan tahun yang lalu. Berkat perjanjian inilah kota ZH, KZ dan LZ bisa aman tenteram tanpa ada keributan. Lantas apa tujuan Westin ingin membatalkan perjanjian itu? Apakah itu berarti dia ingin menjajah dua kota lainnya? Apalagi dia mengatakan ini tepat di depan wajah Boniardi, ini membuat Boniardi kehilangan muka. Pak Westin, Pak Brody, aku permisi dulu, kata Boniardi. Biar kuantar, ujar Brody. Sekembalinya Brody ke ruang kerjanya, dia merasa jauh lebih lega. Si Boniardi ini tidak suka sama guru, ujarnya. Dia itu cuma orang kepercayaannya Alexander. Beberapa tahun yang lalu aku pernah mengalahkannya, dan sekarang dia malah bermimpi untuk menjadi penguasa kota KZ. Orang licik seperti dia untuk apa aku kasih ani? Aku setuju dengan yang guru katakan. Ayo, diminum tehnya. Apa yang guru minta sebenarnya tidak sulit, asalkan Graham setuju dengan itu. Selama dia sudah memberikan cap resmi, perjanjian gencatan senjata sudah tidak berlaku lagi. Kalau begitu, apa Graham setuju? Bagi mereka, asalkan tiga kota ini stabil, sisanya hanyalah masalah kecil. Kalau guru mampu mempersatukan ketiga kota ini dan menjadi anak buah Graham, dia pasti tidak akan keberatan. Tapi belum tentu dia percaya padaku. Ini masalah sepele, biar aku yang memberi jaminan, kata Brody. Ayo, aku bawa guru bertemu dengan Graham. Oke. Graham tinggal di halaman nomor 2, ikuti saja aku. Istana milik Brody sangat besar dan memiliki beberapa halaman yang cukup besar. Demi menyambut kedatangan tim investigasi, Brody sudah membersihkan halaman tersebut, dan dia sendiri tinggal di nomor 6. Anggota tim investigasi menempati 5 nomor pertama. Semakin depan nomornya, semakin mewah tempatnya. Yang menempati halaman nomor 5 adalah Ferawati, Roger di nomor 4, dan yang nomor 3 adalah Litra. Roger adalah pengajar di Aliansi Armory dan tentu saja memiliki kekuatan yang mengagumkan. Akan tetapi Litra juga tidak kalah kuat, dan dia adalah anak dari ketua Aliansi Armory. Jadi tak heran jika derajat dia sedikit lebih tinggi daripada Roger. Sebelum pergi dari istananya Brody, Boniardi sempat mendatangi halaman nomor 3 bersama dengan Drixter, dan di sana mereka mendengar suara pria dan beberapa wanita sedang bersenang-senang. Ayo sini tangkap aku. Jangan. Hahaha, kalian semua adalah milikku. Ayo, naiki tubuhku, akan kumakan kalian semua. Boniardi sampai merinding sendiri mendengar suara-suara aneh itu. Litra, oh Litra, kamu ini anaknya ketua Aliansi Armory, kamu ini sedang bersama dengan tim investigasi dan secara tidak langsung kamu juga mewakili kehormatan pemerintah provinsi. Tapi baru hari pertama kamu sudah bersenang-senang dengan wanita lain, apa kamu tidak bisa jaga sedikit sikapmu? Boniardi menguatkan diri untuk mengetuk pintu kamarnya dan berkata, Pak Litra, aku Boniardi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Tunggu sebentar, sahut Litra, dan kemudian terdengar suara yang menjijikkan, hahaha, sayangku, kalian bikin nomor urut dari 1 sampai 5, kemudian pakai kalung ini.
Tak lama kemudian terdengar suara jeritan kesakitan dari para wanita tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, beberapa pelayan istana datang dan mengangut tubuh kelima wanita tersebut yang sudah bersimbah darah. Di bagian kaki tangan, pinggang, leher dan wajah mereka terdapat bekas cambukan yang sangat besar. Dari kelima wanita itu, 2 di antaranya sudah pingsan tak sadarkan diri. Sungguh keji, bahkan lebih tak berperasaan daripada seekor hewan. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam, "Masuk." Boniardi masuk dan langsung bersujud, "Pak Litra." Di dalam ruangan sudah ada seorang pria yang tubuhnya sangat gempal seperti bola, wajah penuh bintiknya itu juga terdapat satu bekas luka pisau yang sangat mencolok, terlihat seperti cacing raksasa yang sangat mengerikan. "Bangun," sahut Litra. Boniardi pun bangun dan menawarkan segelas teh kepada tuannya, "Pak Litra, sebelumnya aku telah menghubungi Bapak. Setelah sekian lama menunggu akhirnya aku bisa bertemu juga. Sekarang ini kondisi kota KZ sedang kacau balau, aku butuh bantuan Pak Litra." Litra mengambil seonggok daging dari atas meja dan melahapnya. "Bukannya sudah ada Winda yang mengurus? Dan kamu juga membantunya. Kenapa bisa jadi kacau?" Pak Litra juga seorang pria, jadi Bapak pasti tahu kalau yang namanya wanita itu memang tidak bisa diandalkan. Cepat atau lambat dia pasti akan menikah. Kalau dia menikah, siapa yang akan menjaga kota KZ? Menikah. Wanita secantik dia mana bisa menikah? Aku saja belum pernah mencicipinya, mana boleh dia menikah dengan orang lain. Bersambung bab 369. Apa dia sudah datang? Izinkan aku bertanya satu hal, apa Pak Litra ingin mendapatkan Winda? Mau, tentu saja mau. Saat berada di aliansi Armory, aku mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan dia, tapi cara didik papaku sangat keras, berapa kali aku mencoba tetap saja gagal. Entah sudah berapa banyak wanita yang aku cicipi, tapi aku belum pernah berhasil untuk mendapatkan Winda. Itu hal yang mudah. Aku lebih tua darinya, jadi aku bisa ikut campur dalam urusan pernikahannya. Aku mengusulkan agar Winda menjadi istri Pak Litra. Dengan begitu Pak Litra bisa bermain dengannya sesuka hati. Bagaimana? Bagus, aku suka saranmu. Kalau kamu bisa melakukan itu, aku akan sangat berutang budi padamu. Aku bahkan tidak keberatan memanggilmu sebagai mertua. Litra terlalu tergila-gila dengan hal semacam ini sampai-sampai dia tidak peduli lagi dengan citra dirinya. Ayahanda Pak Litra adalah ketua aliansi Armory, aku tidak pantas jika disebut sebagai mertua. Tapi aku punya satu permintaan untuk Pak Litra. Katakan saja, aku akan membantu selama aku sanggup. Pak Litra pasti tahu kalau kota KZ selama ini dikuasai oleh Alexander. Tapi Alexander tiba-tiba meninggal, dan pemerintah provinsi tidak pernah memilih penguasa yang baru. Winda hanya bertindak sebagai pengganti saja, kalau dia menikah dengan Pak Litra, kota KZ tidak akan punya penguasa lagi. Sebenarnya pihak pemerintah tidak pernah menunjuk penguasa baru karena mereka sesungguhnya tidak masalah dengan Winda menggantikan posisi ayahnya. Asalkan Winda mampu menunjukkan pencapaian dan mengajukan diri kepada mereka, dia bisa dengan mudah menjadi penguasa yang sah. Hanya saja sayangnya Winda masih terlalu muda dan belum mencetak prestasi apapun, sehingga ini memberikan kesempatan bagi Boniardi untuk mengambil alih. "Kamu ingin menjadi penguasa kota ZH?" tanya Litra. "Yang aku inginkan hanya meringankan beban Pak Litra." "Oke, ini bisa diatur. Aku tinggal bicarakan ini ke Graham. Kalau aku yang merekomendasikan kamu, dia pasti tidak akan menolak." "Terima kasih banyak, Pak Litra. Sekarang juga aku akan mengurus masalah Winda. Dia sudah datang ke istana ini. Di perjamuan malam nanti, aku akan menyuruh dia datang ke tempat ini." "Hahaha, mantap. Kalau begitu aku akan menghubungi Graham agar menjadikan kamu penguasa kota KZ." Sementara itu di halaman nomor 2, pondok ini ditempati oleh Graham, ketua dari tim investigasi. Di tengah halaman tersebut terdapat sebuah pepohonan bambu kecil. Graham duduk di samping meja batu yang ada di dekat pepohonan itu. Tangan kiri memegang kipas sedangkan tangan kanannya memegang kuas menulis sebuah kaligrafi. Kuas itu bergerak dengan sangat gesit dan kuat, menciptakan seni kaligrafi yang sangat mengagumkan. "Tulisan yang bagus," seru Brody. Westin juga tidak mau kalah dan terus menjilat Graham, "Tulisan Pak Graham memang tidak ada duanya.
Ini bahkan jauh lebih bagus daripada semua kaligrafi yang pernah ada. Ini tidak seberapa. Seorang cendekiawan harus tetap rendah hati. Brody, ada urusan apa kamu kemari? Brody menceritakan apa yang dia bicarakan dengan Westin tadi dan berkata, memang ada perjanjian gencatan senjata yang mengikat ketiga kota, tapi pada nyatanya mereka diam-diam saling bertikai tiada hentinya dan menimbulkan kekacauan terhadap keteraturan tiga kota ini. Misalnya saja seperti Jason yang membunuh Iszur, ini akan menjadi contoh buruk bagi yang lain. Bahkan dia juga memancing pertikaian antara mereka dengan kota KZ. Jadi aku rasa sudah waktunya kita mengganti peraturan lama, biarkan satu orang saja yang menguasai ketiga kota ini. Dengan begini akan jauh lebih tenteram. Graham mengangguk dan berbicara kepada Westin, apa yang kamu sarankan ini ada benarnya juga. Kami sebagai tim investigasi memang bertujuan untuk mengatasi semua kekacauan itu. Tapi siapa yang sanggup untuk menyatukan ketiga kota ini? Pak Westin sudah cukup lama menjadi Grandmaster dan hanya tinggal sedikit lagi bisa mencapai alam transenden. Pak Westin juga orangnya sangat baik dan berbudi luhur. Aku rasa beliau yang paling cocok. Baiklah, aku paham maksud kalian. Kalian boleh pergi. Tak lama kemudian giliran Litra yang datang tergesa-gesa dan menyampaikan sesuatu kepada Graham. Pak Graham lagi santai, ya. Ya, begitulah. Ada apa, Pak Litra? Aku mau minta tolong jadikan Boniyardi sebagai penguasa kota KZ yang baru. Kalau urusan kita di sini sudah selesai, Pak Graham butuh bantuan apa, aku dan papaku pasti akan bersedia membantu. Litra tidak bodoh, dia sengaja membawa-bawa ayahnya untuk mempermudah segalanya. Hanya Litra seorang memang bukan siapa-siapa bagi Graham, tapi kalau sudah menyangkut ayahnya, beda cerita. Sekadar informasi, ayah Litra adalah salah satu petinggi di divisi bela diri, dia adalah atasan dari atasannya Graham. Jadi bagaimana? Bisa atau tidak? Tanya Litra. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Hahaha, Pak Graham memang baik, deh. Litra langsung memeluk Graham dan bahkan mencium wajahnya, kemudian dia pun pergi sendang riang gembira. Graham datang ke sebuah kolam kecil yang ada di dekat sana dan membersihkan bagian wajah yang dicium oleh Litra. Sampah. Semakin lama pemerintah provinsi isinya semakin busuk saja. Tak lama Graham kembali ke kamarnya untuk mengambil sebuah gulungan dan mendatangi halaman nomor 1. Halaman nomor 1 ditempati oleh Yasmin. Meskipun Graham adalah ketua dari tim investigasi ini, tapi dia hanya menempati halaman nomor 2. Kalau bicara soal kekuatan, pangkat dan seberapa besar pengaruh yang dimiliki, Yasmin masih lebih unggul dari Graham. Setelah beberapa saat berlalu barulah pintu halaman terbuka. Begitu pintu terbuka, terlihat seorang wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik. Bentuk tubuhnya masih sangat sempurna dan perangainya juga sangat baik. Graham bertemu dengan Yasmin dan langsung memberi salam padanya. Masuklah, kata Yasmin. Setelah Graham memasuki halaman itu, Yasmin menutup pintunya dan mendatangi sebuah gazebo dan menyeduhkan teh. Aku merasa senang mengetahui Bu Yasmin juga tergabung dalam tim investigasi ini, kata Graham, seharusnya dari dulu aku datang berkunjung. Maafkan aku karena baru datang di saat seperti ini. Tim investigasi berjumlah 5 orang, tapi mereka tidak berangkat secara bersamaan. Graham datang seorang diri, begitu pula dengan Yasmin. Sedangkan Litra, Roger dan Ferawati juga datang hanya bertiga saja. Sampai detik ini bahkan Yasmin masih belum pernah bertemu dengan anggota tim investigasi lainnya, dan kebetulan dia memang tidak ingin bertemu. Di antara keempat anggota tim investigasi, Graham adalah orang pertama yang dia temui. Tidak perlu tegang begitu, duduklah, kata Yasmin. Graham lantas duduk dan meminum teh yang disajikan oleh Yasmin. Pemerintah mengirim Bu Yasmin ke sini pasti bukan untuk hal yang sepele. Orang luar tidak tahu apa yang akan kita lakukan, bahkan ketiga anggota tim investigasi lainnya juga tidak tahu tujuan kita sebenarnya. Untuk mempermudah, aku sudah menyuruh Jason untuk masuk ke istana. Apa Bu Yasmin ingin bertemu dengannya? Status dia masih terlalu rendah, untuk sementara aku tidak akan bertemu dengannya. Tapi sudah ada yang bertemu dengannya. Graham memantau sekeliling dan berbisik, apa dia, sudah datang? Yasmin mengangguk menanggapi pertanyaan Graham. Tak kusangka informasi yang aku dapat ternyata benar.
Murid kebanggaan gerbang mistik juga datang. Bersambung.